Nih, karena di ruangan ini boleh dibuka bang. Oh iya. Ya, nanti udah dibuka. Kan udah pada vaksin, udah pada tadi kita cek antigen ya. Iya. Cek antigen. Aman. Ini buat semuanya yang ada teman-teman saya mau kenal nih Bang Iwan. Iya nih. Ini kita berada di dunia berambut. Saya doang yang tipis rambutnya ya. Coba bayangin itu keren, ganteng-ganteng bener. Tapi masih ada. Bang, iya masih ada mendingan nih. Bukannya Cuman kan gitu. Segitu iya. doang. Bukannya Bisa. tipis. Bukan tipis apa, brother? Iya. Kalau ibarat rumput apa Om? Yang sering keinjek. Terlalu sering teramas. Bang Iwan ini biar pada tahu ya, kalau Bang Iwan ini dulu adalah salah satu basis idaman gue, Bang. Iya, edannya itu mampir di sini sekarang ya. Dulu ngeliatnya di TV doang nih, Bro. Gue ya. Iya. Mantap. Bang John, nanti saya pengen kenalin nih biar orang-orang juga pada tahu siapa sih Bang John itu ya. Bagaimana sih? Kalau doang ini nanti udah kedua kali kita podcast ya. Iya, Bray. Udah 2 kali. Gantengan dikit dah sekarang. Kemarin belum siap kemarin. Iya, berminyak loh. Berminyak. Ganteng lah. Ganteng ya. Ini salah satu teman saya yang konsisten. Jadi lumayan lah dia kalau di daerah Priok sini. Karena dulu saya inget banget yang namanya grup band itu belum sukses kalau rekaman ya, setuju ya Bang? Oh iya betul. Nah, dia nih yang tembus nih pertama kali. Di antara itu keren kan ya? Temennya. Ya, itu. Kalau boleh tahu nama bandnya apa Bang? Dulu. Nah itu dia. Itu nanti kita tanyain betul. Udah nama gua aja. Oke, ya Bang, gimana? Ayo dong Bang, kenalin dong Bang sama teman-teman saya nih Bang, sama tetangga biar pada denger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Nama saya Iwan Saverius. Ya awalnya dari gabung dengan Jet Layer. Iya Bang. Itu punya aku sendiri sih. Gitu, jet layar ya Bang ya? Iya. Terus ya 79 itu. Tahun 79 Bang. Masih TK itu Bang. Itu udah ngeband ya? Udah ngeband. Iya. Justru besar sih di sini di Gor. Ini nih Jakarta Utara. Gor Jakarta Utara situ? Iya, mandi situ mulu deh. Anak gelanggang men. Iya, anak gelanggang bilang ya. Oh gitu. Festival mau acara Iya, event apa gitu kan. Waktu itu tahun ya 80 90-an ya. 80-an ya. tapi ya itu dunia musik paling asik. Dunia musik paling asik. 80 90. Masuk istilah kata dulu apa ya, ada masuk dunia milenium ya. Milenium ya, menjelang 2000 ya. Itu udah mulai dah. Udah nggak asik. Ya memang berwarna. Beda ya. Berwarna tapi Beda. gimana ya? Kolaborasinya apa segala macam, bunyi-bunyiannya tuh udah mulai masuk ke Elektrik ya. elektrik digital. Iya kalau sekarang orang anak-anak muda itu kebanyakan lebih banyak tampilin kreativitasnya, Abang. Iya. Tapi kalau zaman dulu kan lebih tampilin kejagoannya gitu kan. Ya artinya Iya. ini kali ya apa namanya, murni gitu ya. Murni gitu. Kalau bass ya jago main udah main bass sendiri tuh kelihatan tuh sama orang. Banyak ya. Iya, sekarang dia jarinya 10 bunyinya bisa 100 tuh ya sekali mencet berapa bunyi gitu kan. Nah, pakai pet kayak begitu. Nah, terus Bang kalau apa namanya? Musiknya memang ada yang beda dibandingin waktu itu tuh. Musiknya tuh Bang jadi Jelas beda. jelas beda ya. Jelas beda. Rock yang dulu Hah? dengan rock yang sekarang jelas beda. Tapi memang kan di sini memang juga harus diakui bahwa masuknya era digital, ya musik juga jadi Berubah lagi ya. Udah mulai gampang mengerjakan, Membuat dia jadi lebih mudah ya. kalau dulu kan memang mesti ngulik ya. Iya, ngulik. Mesti ngulik gimana gitu, kita harus perlu sound ini. Kalau sekarang udah ada semua di komputer di. Dulu kan mungkin settingannya udah nih, ini settingan bass gue begini nih, begitu kayak Bang ya, dengan alatnya ya, udah nggak bisa, pokoknya, oh tuh bass bunyinya kayak begini nih, Bang Iwan nih bunyinya nih. Ya, kebetulan dulu kan memang senior kayak God Bless ya, Iya. SAS itu kan, wah itu
kita nonton dia aja masih jual-jual celana tuh. Mau nonton dia ya? Sampai sepeda saya jual. Iya. Saking pengen nontonnya ya. Jual itu, Gue pengen banget nih ngeliat ini nih. Waduh, God bless gila nih. God bless ya. Wih, Bang Doni Fatah nih. Iya. Tapi ya nggak tahu akhir sepanggung. Ya itulah dia. Ya, wah, ini kok bisa sepanggung ya? Akhirnya bisa sepanggung ya, keren ya. Wah bang, dari yang idola. saya fan bang sama abang gitu. Kita juga begitu ngomong sama Arthur, Kaunang gitu. Iya. Banyak lah teman-teman, Budi Haryono, apa zaman itu. Oh, mereka luar biasa ternyata. Gitu. Jadi kalau dulu itu memang kita main musik, fokusnya tuh harus benar-benar fokus. Nah akhirnya terbiasa sampai sekarang. Jadi fokus terus nih, sampai sekarang juga masih tetap terus fokus. Nggak beda aliran deh ya. Mau bom jatuh kayak di luar gitu, masih tetap aja depan komputer dulu lagi tanggung. Ah gitu. Terus beda nih kalau kawan satu nih. Betul. Dia teman lama juga nih. Bener ya. Wah ada masih SMA kali. Iya, latihan di Tebet. Oh benar bang, benar. Dia SMA kan udah diusir deh dari SMA saya. Saya juga SMP itu lulusnya juga dipaksa-paksa. Saking udah giat sama musik ya. Iya jadi dikasih tahu sama orang tua juga bilang sekolah dulu aja Wan, nanti sekolah musik baru enggak, pengennya sekarang. Nah itu dia ya. Nggak bisa, harus punya ijazah SMP, SMA, baru daftar ke IKJ. Tapi akhirnya ke IKJ juga bang waktu itu? Enggak? Udah enggak. Nggak jadi lagi ya? Habis modal udah. Udah habis modal? Kan tadi udah nih Bang Iwan, ayo dong Bang John, kenalin dulu dong sama teman-teman saya nih yang di nonton di sini nih. Gimana? Ayo Bang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya John Kemo. Sebentar, kayak kemoterapi gitu ya. Semacam itulah. Semacam itu ya. Gitu. Jadi saya bergabung dengan Mas Iwan itu 2 tahun yang lalu, pertama awal COVID, Bang. Oh. Jadi kenceng-kencengnya kita kenal sama Bang Iwan ini, bikin proyekan baru gitu loh. Tapi kita nggak patah semangat ya Bang ya. Terus aja. Niat jadi walaupun dilarang kumpul-kumpul, tetap aja kumpul. Berdua doang mah boleh. Iya, boleh. Berdua doang mah boleh. Ada kayak lubang hidung. Iya, kebetulan proyek ini ada dinamai Sugar Daddy. Apa? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Iya, itu proyek dari Bang Iwan sendiri. Bapak-bapak ganjen, bapak-bapak ganjen. Keren banget, Sugar Daddy. Bukan pabrik gula, bukan ya. Bapak ganjen. Kebetulan saya sebagai vokalisnya di sini. Oh gitu. Jadi masih belum band ya, karena masih ada audisional ya Bang ya. Kita belum berani dinamakan band karena kita belum lengkap gitu. Belum lengkap. Iya, masih itu. Jadi bentuk proyeknya yang kemarin itu baru kumpul aja berdua, ciptain lagu, ngorek-ngorek sedikit begitu aja. Dalam kurun 2 tahun ini kita nggak kemana-mana, nggak bisa apa-apa, ya udah adanya kita berkarya aja. Berkarya aja. Wah, kedemen nih. Pokoknya berkarya Bang, dalam kondisi apapun berkarya gitu kan. Ini nih harus dicontoh nih mana anak muda nih. Mereka udah gampang nyerah biasanya. Termasuk anak saya. Iya, maksudnya ke anak-anak di rumah tuh begitu tuh, gampang sekali nyerah dengan kayak gini. Aduh, ada banyak aja keluhan. Nggak ada jiwa survive-nya ya. Mudah-mudahan sih enggak nih. Ini maksudnya saya salah satunya ini tuh bisa jadi contoh gitu Bang. Ya buat teman-teman yang masih pada muda-muda, tetangga anak saya biar pada lihat. Ini lu om-omnya ini nggak patah semangat. Belum boleh kumpul, ya udah berdua aja dulu kan begitu ya. Yang penting tidak menimbulkan kerumunan banyak. Yang penting nggak ditangkap Satpol PP ya. Tetap jaga prokes. Keren banget. Itu ketemunya gimana ceritanya? Jadi sama Doeng nih. Kok bisanya udah lama kan nggak ketemu nih kita ada kontek-kontek kan mah ada dong. Ada project juga. Ada project juga. Bikin penyanyi ini, penyanyi itu lah bikin musik. Dia kan orangnya juga gratilan. Iya. Memang nggak bisa diem. Nggak bisa dia. Ada yang aneh. Nih teman satu agak aneh. Ada yang aneh. Apa tuh Bang? Jamnya tidur bisa dibulak-balik. Ya kan? itu dari dulu Bang. Kalau kita bilang Weng, besok pagi acaranya, paginya dia jam 5 sore. Ya, kan bingung. Tapi nanti kita janjiannya malam ya. Wah, jam 10 udah tidur. Emang kadang-kadang suka begitu juga nih. Dia kalau lagi gitu, jam gua udah normal nih, berarti dia jam 11 udah ngantuk. Saya kan kalau komputer agak-agak ngadat nih.
Baru udah kan tidur. suka kontak dia pasti. Nomor 1 dia nih. Nomor 1 udah dia. Nggak diangkat. Dia udah nggak jauh. Udah dah tidur. Ini lagi bobo. Bobo. Sementara otak nih udah lagu semua nih. Nggak bisa. Iya. Yang namanya ide pengen keluar ditahan-tahan nggak bisa, Bang. Iya. Nggak bisa. Mau pakai HP dulu. Ayo. Jangan. Yang penting jangan berhenti. Iya. Yang penting jangan berhenti. Brother, kan ya anggaplah anak-anak sini sudah menganggap lu sebagai panutan lah. Salah satu panutannya karena itu tadi goalnya adalah membuat rekaman. Nah ini dia lah salah satu teman gue nih yang bisa bikin rekaman di sekitar sini nih, Bang. Bangga juga ya. Dan itu banyak dia jadi di sini. Wah, udah lumayan dah di sini mah ya. Kalau tesnya ada, tes rekamannya ada. Nah, itu dia lagi, Bro. Kan rupanya lu kan nggak cuma main gitar, sempat bikin rekaman, ternyata sekarang sambil ngerekam juga ya. Apa namanya? Iya, recording. Iya. Emang kupingnya juga Sampai jahat. mixing nih, mixing mastering. Keren ya. Mixing mastering juga lu Bro jadinya. Kan jarang produser, nih maaf ya. Iya. Potong dulu. Mau label segede apa? Bosnya nyuruh aja. Nyuruh doang bener. Nggak bisa. Kalau ini beda, Bos. Langsung ngerjain sendiri. Ini bos apa pelit? Nggak mau kemana-mana duitnya. Salah satu. Bro, berarti lu udah produserin apa tuh namanya? Nge-mixingin siapa aja yang terkenal saat ini nih? Biar gua tahu nih, Bro. Aduh, apa ya? Ya dari dulu sih banyak. Tapi kan kalau gua kan sebenarnya nggak konsen di situ. Nggak konsen di situ? Maksudnya di situ tuh seneng gitu kan. Kita seneng untuk hal kayak begitu. Bisa ngebantu temen ya kan. Ada beberapa teman kan yang dia butuh bantuan gitu. Misalnya, band gua lagi rekaman nih gitu kan, bisa tolong iniin nggak, rapiin gitu ya. Udah mana datanya gitu kan. Kalau orang lain kan mungkin akan berbayar ya. Iya. Tapi kan karena kita seneng gitu kan ya, kalau misalnya teman deket ya nggak mungkin kita juga masang harga gitu Iya. lah. Jadi seikhlasnya aja. Iya. Berarti Bang Iwan seikhlasnya juga kan ngasih ke dia mah ya? Iya. Hampir nggak pernah. Nggak pernah, Bang. Jangan dia ngasih. Tapi memang ini nih salah satu kelebihan juga. Nah, Kawan patut juga jadi contoh. Iya, Bang. Akhirnya saya juga agak ketularan juga. Saya bangga juga Bang punya teman dia nih, bangga juga. Saya agak ketularan. Cuman maklum orang rumah jadi agak-agak ngoceh juga gitu. Pasti. Om, emang tiap hari nggak perlu makan, gitu kan? Ya, iya dong. Kalau yang namanya amal, Amal, udah diem aja. diam aja ya. Nanti juga bertelur. Oh benar. Nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Pokoknya ada zamannya nanti dia bertelur ada deh ya. Contoh, doeng. Oh benar. Orang rumah sih, saya bilangnya doeng. Doeng ya. Kalau ada apa-apa, lihat aja doeng loh. Contohnya dia beramalnya banyak deh emang dia. Iya, dia kalau ngeliat, Om, lo di mana Om? Telegram lo, gua kesana nih. Itu kita nggak bicara uang. Iya benar. Dia datang aja tuh dia. Ini bicara pertemanan. Pertemanan. Mungkin di luar pertemanan beda lah. Tapi emang begitu, ya. Saya ini waktu bikin ini nih podcast sama musik itu, ini dia loh. Jadi orang-orang pada bayar atau ngeliat si Doeng lagi nyuruh-nyuruh, dia di sini deprok lo, masang sendiri deprok di bawah. Keren banget ya, wow, ada. Yang penting ganteng ya. Iya. Yang penting happy dia. Yang penting happy. Kalau Bang John dulu pernah bikin grup band yang lumayan sampai ke dapur Enggak, atau aku paling untuk wilayah kota aja biasa. Kota mana itu? Aku asli Tegal. Tegal. Iya, objek wisata Guci Jalur. Wow, pernah saya ke sana. Oh iya kan. Berarti ke pantai ya kan, Guci gunung ya. Aku udah pernah tahu ya. Pernah tahu aja. Iya. Cuman waktu SMA. Oh, SMA. Jauh bener loh. Buset. Udah puluhan Taruh tahun. bagus. Belok sana sekarang mungkin udah bingung jalannya. Udah bingung pasti saya, nggak bingung. Jadi memang dari awal itu memang di Tegal saja itu ya, penyanyi lokal Tegal gitu waktu itu ya, biasa aja, nggak sempat ngerekam itu Bang. Belum Udah ke dapur rekaman belum ya? sempat. Bang Iwan, Ya. dulu tuh Bang Iwan tuh di Edane tuh beneran Bang. Iya. Ya, saya senang banget itu ngeliatnya karena saya bisanya bass doang, yang lain saya nggak bisa. Kalau dia kan emang jago main gitar dan doang Maya. Ya kalau saya kan cuma bisa bass doang, itu juga kadang-kadang kepelitek itu bunyinya. Lu punya bass nggak? Punya. Oh, lu punya bass deh. Masih ada, walaupun jelek itu masih ada gitu. Kenangan ya. Terus bisa diedane gitu Bang, terus
Nah, pertama ada sebelum gabung ke Edane kan tadi di itu Jet di Layer. apa namanya? Jet Layer. Jet Layer, Bang. Terus akhirnya Nah, pindah Jet ke Layer Edane itu gimana tuh, vakum, Bang? vakum. Terus ada nih yang pertama Edane itu kan namanya E dan E. Iya, jadi Edane pada E dan E kan. Jadi itu tadinya proyek duo aja. ER. Eki Lamo dan ER. ER dan cuman, Eki, ya. Akhirnya itu menjadi band. Nah, mulai ada tawaran. Oh, buat ngisi bassnya. Wan, lu kalau di sini, kalau di Edane gimana? Ya, Jet Layer mah gua udah vakum ya. Karena anak-anaknya juga teman-teman saat itu nggak ada produksi apa-apa gitu. Udah nggak produksi ya. Ya udah, kita gabung aja di situ. Nah itu kan awalnya dipegang sama Airo, Iya. Setiawan Jodi. Setiawan Jodi ya. Jadi kalau Setiawan Jodi itu memang pernah bilang, Wan kamu bikin band deh, saya yang modalin. Waktu Belum itu ada ada- edannya itu. Kan Tata Takwa bukan? Nah itu dia mestinya saya yang ngebahas nih. Oh, cuma Ya ada dari gabung. sesuatu hal yang Ya. nggak bisa saya cerita juga. Ya, Jangan ada disensor ya, jangan sensor lah. Emang saya anggap begini aja, ini belum rezeki, Belum rezeki. jodoh. Tapi waktu latihan bikin lagu, Ikut tuh, sama saya- Tata Takwa. saya main. Oh, Cuman waduh, giliran manggungnya enggak? mana ya? Udah rekamannya enggak? Enggak. Udah. Iya. Nah dia bilang situ, kamu Wan bikin band, nanti saya yang modalin. Kita mau bawa Jet Layer, Udah vakum. udah vakum gimana ya? Edannya lah. Akhirnya ada satu acara yang dimana Setiawan Jodi waktu itu pesta di kebun, di rumahnya, di bilangan kebun jeruk. Wah ada alat band komplit, tuh pada ngejam. Ada ER. Nah, terus dia ngomong, oh, kamu bikin band tuh sama dia tuh. Kayaknya seru tuh, dia bagus main gitarnya. Om Jodi itu bilang gitu, Bang. Kita udah tahu. Iya. Kan udah beredar saat Betul, itu. betul. Di kalangan panggung-panggung. Iya, tuh. lulusan dengan luar Iwan pula Majid. katanya. Iya. Nah dia gabungkan Iwan Majid, Pais, Todung, Panjaitan. Ya almarhum ya. Iya. Dan itu udah. Oh, itu gimana ya? Tahu-tahu ada album duo ini. Duo Eki sama ER. Edan itu. Nah, diajak kan? Iya. Saya diajak, Fajar juga diajak, kita kumpul nih. Akhirnya master itu dijual ke Airo, tempatnya Setiawan Jodi juga. Nah, pas ketemu sama Setiawan Jodi, ini maaf aja nih, Iya. Bang Amos buka. Iya. Bener gue males tuh, dia ngomong gitu. Dia manajer orang Cina soalnya. Siapa? Setiawan Jodi ngomong gitu. Manajer orang Cina tuh, gue nggak suka katanya. Tapi ganti manajer gue terima deh band itu. Oh gitu. Emang tuh siapa yang main? Ini ada Sarani. Ini Pak yang ngebas kan, yang ngebas sama Bapak gitu sama ya? Bapak. Siapa? Iwan Saverius. Oh panggil dia. Iya. Jadi panggil. Ayat nggak tahu, Evi nggak tahu. Pertama kali saya ngadep. Ini saya terima. CD-nya nih. Nah, coba sistem manajemennya gimana? Di situ bodoh banget tuh. Dijual putus. Gua taunya meledak. Itu lagunya Ikuti. Jadi lagunya Ikuti. Itu udah Edan itu ya? Belum. Oh, masih belum. E dan E. E dan E ya. Tapi sempat dia ngomong juga sih sebenarnya. Ini kalau digabung kan bagus namanya E dan E. Wah ini Kayak Edan gitu ya. Benar-benar geblak. Bener-bener Edan gitu kan. ya. Iya. Emang saat itu musik juga agak lesu ya, rock lagi lesu juga. betul. Nggak kayak 80 90. Itu kan 92. 92 Lahirnya. ya. 80 Udah mulai agak-agak meredup ya. meredup pulang. Nah, udah tuh. Tahun Nah, 90. keluar lah nih. Selain lagi kenceng, Iya. kita juga keluar. Betul. Dewa ya. Nama lagi Dewa. Jadi Dewa itu kita ketemunya di Aquarius. Sama Dewa. Nah, Dewa harus kita tetap kasih penghargaan buat Dewa karena dia secara bisnisnya menang dia. Hebat ya. Hebat. Dia bikin lagunya, ya kan? Iya, lagunya bagus. Kalah lah penjualan kita. Oh, Edannya kalah nih. Kalah. Iya. Jadi
agak ke belakang lama-lama cabut. Dan gitu. Karena kan rock kan. Iya. Nah, Lama-lama nggak terlalu banyak yang suka. Padahal dulu kan, tahun 90-an itu, rocker nih, rocker ya. Kita kan memang maaf itu bukan masalah politik ya, bukan. Betul. Tapi mau tidak mau, memang harus sekarang ini kita harus berpolitik. Gitu. Karena begitu saya baca nih Pak tentang sejarah-sejarah Musik. Islam, nih, agama nih, Islam apa segala macam. Islam itu berpolitik Pak. Ternyata. Iya. Zaman-zaman Nabi itu, Iya. dia kan Oh, iya. urusannya sama dagang. Betul. Dari situ saya belajar, oh iya benar juga ya. Nah jadi Musik ada juga. apa nih dengan musik rock yang selalu menjadi ke bawah? Padahal harusnya, waktu itu kan Iya. siapa sih nggak kenal rock ya? Kita bukan benci sama pop Bukan. atau dangdut atau segala Iya, macam, iya. enggak. Cuman ini ada apa dengan rock ya? Berarti ada yang salah nih dengan rock itu ya? Iya, apa penonton yang selalu rusuh? Mhm. Nah, kalau kita kembali ke positif, Betul. kita bikin lagunya kurang mantep nih. Oh, bisa. Nah, kurang mantap. Jadi kembali ke diri sendiri ya, ke kitanya. Mesti ke situ dulu Nggak deh. nyalain orang gitu ya, Iya. mungkin kitanya kali. Biar Iya, positif hasilnya. Jangan keluar aura yang negatif. Bang. Betul. Nah, ini kebetulan habis dari Edane 2006 saya pamit. Dari Edane. Iya. Memang udah nggak produktif lagi pada waktu itu ya? Sebenarnya produktif. Sebenarnya produktif. Cuman memang ada orang ketiga di sini di dalam adanya. Oh, adanya di dalam. Mendingan Ya mengatur-ngatur kali. iya, Nah. mengatur segala macam dan Kenapa manajemen. diatur? Mana bisa ya? Sebenarnya sih diatur bisa. Bisa. Nah, cuman kalau bicara Iya. Oh iya. Kalau sebelah sini kan gak enak nih. itu udah gitu. mulai nggak enak di situnya. Tuh, ya. Kita lihat, waduh, ini kayak mereka udah cabut aja. Rapat. Keluar dah tuh. Keluar. Nah setelah itu ngapain lagi bang? Nah di situ udah ada peralihan. Kebetulan waktu itu sempat ya buka bengkel Vespa, Sempat. kumpul anak Vespa, ya kan? Tapi otak tetap musik nih. Tetap musik. Ada aja yang ngajakin, Wan besok isiin Manggung. bass ini ya. Wan besok manggung, lu Ada mau tuh. nggak? Lu tau nggak lagu ini? Lu kirimin deh repertoire lagunya apa aja. Lagu rock semua nih. Ada Deep Purple, ada Led Zeppelin, ada wah main dah. Ini zamannya kita dulu udah masih ada itu mah ya. Iya. Tapi emang suka ada yang nyeleneh aja kalau lagu main. Ah. Lagu Edana dong, ikuti. Wah, Wih, mau nggak mau. Nostalgia. Ya. Bro, kan kayak sekarang nih, ente berarti alirannya musiknya nggak berubah, cuma kegiatannya yang berubah. Lah gua anak pop. Ya. Pop, Bang. Anak pop. Ada kepanjangan. Kayak pop ya, pop Korea dong. Ada terusan nih. Itu kan K-pop. Kalau ini enggak, Apa? popcorn. Tinggal pilih mau rasa asin, manis, ada dia. Bener. Saya anak pop. Iya. Pop. Ini kan kalau udah orang-orang yang suka musik, kadang-kadang juga kan dia bermusik bukan buat dirinya sendiri. Oh, iya. Ya, misalnya si Doeng. Doeng nih ntar dia kalau bahasa film sutradari memproduseri orang. Kadang-kadang membantu rekamannya orang. Kadang-kadang ciptanya dia dinyanyiin sama orang. Apa begitu, Bro? Iya. Ada? Ya, kalau yang sekarang ya kalau Om Iwan kan dia sebagai komposer produktif bikin lagu. Masih terus? Masih. Wih, Nah, kalau lu nyiptain Gua udah kalau- enggak ya? Enggak, maksudnya enggak seproduktif Om Iwan. Tapi kalau untuk membuat musik ya produktif karena banyak orang yang ke gua gitu. Tapi kalau yang Lirik dan segala macam. kompos ya mengkompos, Mengkompos, bikin bikin. lagu, nah gua nggak begitu produktif. Ya. Om Iwan produktif. Kan dia masuk blackout juga kan yang blackout. Blackout ya? Iya, buset. Manggung mulu, nggak pernah ketemu gua sama dia. Nah, dari Buset situ deh. tuh makin nggak ketemu deh. Akhirnya ketemu deh ya. Iya, kita juga ada kangen juga nih. Mestinya sampai kita bikin studio, sampai lupa, oh jadi kan bisa ya. Begitu udah jadi, wah gua kena tipu nih. Ya kan? Gila gua habis sekian, aduh. Padahal ada dia ya waktu itu.
waktu itu musik pas jatuh ya lagi. Iya lagi ngedrop. RBT RBT udah mulai turun 2010. 2010 ya. RBT udah turun tuh. Udah mulai handphone dah tuh ya. Iya. Booming ya. Nah, RBT juga turun kan, redup kan. Tinggal sisa sekarang. Tapi RBT juga udah kayak itu lagi kayak. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak terlalu ya. Iya, RBT Kadang-kadang ya. suka ada tuh kalau kita lagi nerima telepon. Iya. Kok ada lagu itunya ya gitu doang. Ya dulu kan produser banyak yang Pindah ke situ ya. bukan tiarapnya karena Oh, gara-gara waktu RBT itu yang bermasalah kan. Iya. Ya kan Om? Iya. Taruh isi pulsa, kemana pulsa? Iya. Ya, Jadi ya. Kan kita nggak suka nih lagu begini. Bahkan kalau kita teman nelfon nih, lu nggak salah ringback tone lu kok begitu? Iya kan itu tuh. Kadang-kadang Nah, kok kita jadi hapus. kosidahan, aku jadi dangdut. Kita Andrek nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu otomatis ya, makanya kan sempat bermasalah tuh kan. Nah itu bermasalah, label-label pada Protes ya? bukan protes ya, itu juga akibat sebagian ulah mereka, nggak semua, tapi ada beberapa yang istilahnya apa sih nyolong pulsa gitu ya. Iya benar. Tapi kan kalau dihitung-hitung secara global triliun itu curang ya. Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Makanya setelah 250 juta orang Nah, yang pakai iya. handphone anggaplah 50% aja. nah Sehari kalau penduduk Indonesia nih, ya kan, lu sehari ngasih 1.000 aja. Tapi semua ngasih. Iya, 1.000 sehari. Miliar. Iya. Miliar. Makanya pas mulai RBT bermasalah, ya kan, mulai agak redup, ya tapi sekarang ketolong dengan digital platform ya. Nah, digital platform. Iya, itu baru udah mulai lagi kan. Ganti era ya. Kekurangannya ya kita gitu, kita nggak begitu paham untuk hal itu. Beda sama yang muda-muda, makanya gue ngeliat yang anak-anak muda ini, mereka lebih paham karena mereka bersosialisasi kan. Iya. Maksudnya untuk era seperti ini, ya kita lihat zaman kita dulu kan, waktu masih usia-usia emas, anjir usia emas. Lembaga. Sekarang udah tembaga lah, kuningnya sama ya kan. Tinggal digosok braso ya. Jadi gua ada proyekan kemarin sama Om Iwan, sama John juga, ada penyanyi satu namanya Rani, ya kan, main drum. Iya. Ya rencana gua mau ajak dia juga sih, maksudnya nanti ada waktu untuk ngobrol di sini juga gitu kan. Kalau sama yang kemarin ya bentuknya project karena bawain lagunya Om Iwan kan. Gua tuh kan suka Edan, gua ngefans Edan ya secara. Gue juga. Gue tadi ngomong sama Bang Iwan. Lu juga ya? Iya. Ya gua ngefans ya kan. Cuman nggak bisa aja main gitarnya. Nggak bisa main gitarnya. Kan gara-gara nggak bisa makanya jadi ngefans. Tapi kemarin ada tantangannya. Gue nggak mau cowok yang nyanyi, biarpun ada John gitu kan. Gitu. Jadi gue coba cari cewek yang nyanyi nih. Iya, cewek yang nyanyi. Gue ngomong sama Om Iwan, gimana kalau kita bikin lagu yang ini? Bikin kan lagu baru Om nih. Iwan. Iya, ini kan lagu Om Iwan sama Bang Eet. Kita bikin, tapi yang nyanyi cewek, terus ada cowoknya, gitu. Ya kita kasak kusuk lah. Ya alhamdulillah bisa jadi gitu. Ya alhamdulillah juga orang bilang itu bagus gitu. Dengan ada John gitu kan, jadi mereka sebagai sugar daddy, gua ajak kolaborasi, itu kita bikinin satu project gitu. Ada 2 lagu sih sebenarnya, cuma satu lagu lagi belum, nanti kita akan keluarin. Tapi itu cover lagu orang juga. Jadi kalau zaman sekarang nih, maksudnya 1 atau 2 lagu langsung lempar aja di YouTube. Ya sekarang kan nggak kayak dulu. Iya, lempar aja di YouTube. Mau berapa yang nonton gitu. Iya. Kita ini aja. Jadi nggak perlu apa namanya? Label ya. Nggak perlu itu kan. Labelnya YouTube. TV kita udah. Iya benar. Channel kita. Iya. Nah itu kita banyak belajar dari anak muda, generasi yang. Sama termasuk podcast ini, brother. Iya, lu belajar anak muda juga ya? Iya. Bukan gara-gara saya, anak muda aja yang ngajarin. Begini aja. Iya. Cuman nggak enak bener ya. Jadi ngomong-ngomong nih. Ya. Kan tadi soal musik nih. Saya Bapak sebagai dokter nih. Kita gantian kita yang di Lu yang di podcast. Dan cuma pertanyaan gampang.
sejak kapan senang sama musik, Pak Dokter? Saya memang dari kecil udah senang musik. Sempat bikin itu kalau dia lagi latihan sih kita pernah lihat ya. Pernah main sekali, cuma kan mereka kan polanya nih anak-anak rock zaman itu kan jangan rock tahun 88-an ya bro ya. Tahun 80-an itu kan rock udah lagi tinggi-tingginya. Ya kan kita bawain lagu rock udah enak aja. Nah yang jadi masalah setelah lagi enak-enaknya kita SMA, saya mesti kuliahnya kedokteran. Kapan ketemunya main band? Jarang, walaupun di kampus bikin juga, paling kan acaranya setahun sekali buat acara kampus doang gitu, musik kampus aja. Pertanyaan kedua, kenapa jadi dokter bukan? Itu dia. Jadi saya sebenarnya salah jurusan. Waktu itu saya masuk ke situ kirain pulang jadi pemusik, itu jadi dokter keluarnya. Iya, padahal saya seneng banget ini musik. Tapi sampai sekarang anak saya cuma sedikit yang mau musik tuh. Lu kenapa ngambil jurusan bahasa aja tuh? Apa bahasa? Iya bahasa Indonesia gitu. Oh iya. Sampai zaman dulu Yus Badudu sampai. Iya. EYD ejaan yang disempurnakan. Zaman TVRI itu. Saya dulu ya kalau di daerah Priok ini kalau misalnya dia tuh penyanyi suaranya bagus aja pasti ditarik ke Ancol ya. Iya. Pasti ditarik ke Ancol. Karena dulu kan ada tempatnya lah. Mereka berkarya, maaf kayak Christina, penyanyi RT RW siapa namanya? Ira Suara. Ya. Nah, dulu tuh ada wadahnya. Sekarang wadahnya YouTube doang. Mungkin bagus kalau kita punya wadah kayaknya, Bang. Menurut Abang gimana, Bang? Bagus. Ya. Memang itu salah satu nanti kalau masih ada waktu dan juga umur. Oh iya Allah, iya bener-bener Bang, bener. Pengen nih ngumpulin, mau dari daerah mana aja. Nanti misalnya sekitar Jakarta nih. Misal gitu ya. Baru kemarin tuh ada, tapi belum apa namanya ya, belum bisa dikatakan ini organisasi, ada rock community. Ada rock community. Itu saya sebagai wakil ketuanya. Tapi di mana tuh Bang? Ciganjur. Enggak, di sini di Jalan Guntur. Jalan Guntur. Dengan Pak Robin. Oh. Wah, dia mainnya Black Sabbath. Sampai sekarang masih Black Sabbath, padahal udah umur. Masih aja. Main drumnya oke. Masih kenceng mukulnya. Udah tua, tapi Robin tuh terkenal juga. Siapa? Robin. Robin. Dia punya band namanya apa dulu, lupa deh. Tapi tuh ketemu piringan hitamnya di Jalan Surabaya. Dia punya dia masih ada. Seru ya. 350.000. Anjir. Iya. Tahun dia berapa dulu itu? sama Itu piringan hitam 70-an, 67. Yang ngebosin dia tuh orang yang model. Foto model yang ngebosin band dia. Cewek dong. Iya. Mau dong saya dibosin. Nggak usah ikutan. Gua lagi bisnis nih berdua. Enggak, lu jadi foto modelnya. Bagus. Rock udah progresif. Waktu itu nanti tuh ya. Minta rekamin lagi, dikirimin lagi waktu itu terlalu banyak. Di HP-nya ngeblank langsung, terlalu banyak deh. Ben nanti kirimin lagi. Dia ini sekarang ketuanya. Nah, udah gitu kita buat nih waktu itu kan ngumpulin karena sempat terlaksana tuh akhirnya. Sempat masih ada Di sini kita kumpul di C7 ya Bang ya. Ketemunya di C7. C7. Tahu kan C7 kan? Di mana tuh aku so tahu C7. Di mana so tahu? C7 sebelah C6. Kapan-kapan kita kalau udah agak keras kita ketemu sana. Ngopi-ngopi santai gitu. Santai ya. Dulu ngejam ya. Tapi lu jangan resmi pakaiannya lu. Wah, ntar pada lari. Masa mau pakai baju dinas dokter gitu ya pada kabur. Jangan pakai APD lu. Apa namanya kayak Stetoskop. Ini masih nyantai. Kita lagi ngejam Satpol PP aja udah begini. Dia tuh pakai pakaian kowet langsung begini. Pakai mata dia. Noise nih. Kok pales nih. Diperiksa pales gitu ya kan. Iya gitu. Jadi itu loh kalau dokter jadi posisi gitu ngadain pasien, maaf nih Pak, pales. Tapi boleh sih nanti kita ke sono, kita mampir, kan ada komunitas. Nah, tuh. nanti dari sana ada tempat manggungnya tuh. ada di dalam. Di Di dalam ruangan. Alatnya juga seadanya lah, cukup tapi Lumayan ya. pintar-pintar balance aja. Nah, nanti kan dari sana
kita bisa tarik kemari. Oh gitu. Paham nggak? Paham. Nah, itu komunitas sana bisa ke komunitas ini gitu ya. Jadi berjalan ya kan? Iya. Ke sini nanti yang dari sini Kemana bisa lagi, kesana. kemana lagi gitu ya. Iya. Akhirnya bertukar. Kolaborasi, Bang. Kolaborasi. Ya, Bener juga berarti. Silaturahmi. Silaturahmi. Di sini kan juga kan ada nih gitaris Priuk ya. Gitaris Priuk community ada. Ya, beliau lagi. Saya juga baru dengar kata dia doang. Saya emang nggak ngerti. Iya. Jadi Priuk bagus-bagus Om sekarang Om. Hah? Maksudnya pemain gitarnya anak-anak muda sekarang keren-keren. Keren-keren. Yang datang ke situ iya. Iya, oh, Iwan pernah ya ke sana ya waktu itu. Oh, dia pernah. Oh iya. Pas lagi ada acara Apa namanya? di tempatnya RKU. RKU. Iya. Jadi RKU ya, Bang. Iya. Ini ya. Nah, itu kan tuh. Yosep ya. Yosep. Iya. Nanti kita buat juga di sini misalnya education. Benar. Mau bass, mau gitar, mau drum, mau apa. Kita education. Ada. Jadi kayak apa namanya? Pelatihan gitu ya. Iya. Seru ya. Gitu. Gini aja nanti kita podcastin satu-satu cara bermain gitar bass. Wih, keren ya. Vokal. Cara melatih vokal, Bang John. Gitu, keren ya. Bagian ngacak-ngacak mic doeng udah. Asal jangan disuruh cara menyuntik vaksin. Iya. Itu jangan ya. Salah ada tusuk, kabur. Bang. Ada kabur. Bukan, obatnya salah jalan. Obatnya salah tempat ya. Emang benar, abang ada iparnya Roma Irama benar? Iya. Oh, saya emang nggak tahu. Itu yang Gua taunya saya ceritain. Oh. Saudara saya tuh disuruh ngerokok lagi sama dokter. ngerok lagi. Udah, Ngerokok. Oh, ngerokok lagi. ngerokok aja udah. Udah ngerokok aja daripada enggak. Nanti pikun katanya. Iya benar. Tapi Ya, bener. bukan saya kan dokternya kan bukan. Saya domelin bang. Kita kan bingung juga ya. Iya. Kok dokter nyuruh ngerokok ya? Iya. Padahal kan ngerokok itu nggak sehat. Nggak ya? sehat. Tapi dokter bilang daripada pikun nanti. Ya, mungkin ada sebenarnya sih ada bang. Ada beberapa penyakit yang kembali Membutuhkan. lagi ya membutuhkan hal-hal yang mungkin dulu tuh bagi dia rokok itu segitu nikmatnya ya. Saya kalau di rumah nih suka ditegur pak. Begitu. Di rumah. Bayangkan ngerokok om. Iya benar. Kita jawabnya bentar pikun. Ya. Ada dia ya. Les. Iya benar. Maksudnya pulangnya ke situ. Iya. Kalau gitu saya nggak berani komen. Ya. Ini menyangkut Tiang di gantungan. belakang. Menyangkut tiang gantungan. Iya, menyangkut yang gantungan. Tapi kapan-kapan Ya. lu nanti kalau podcast begini, Ya. lu pakai rambut gondrong. Gue pengen nungguinnya aja gue lucu. Kagak pakai. Nanti yang ada tumbuh belakangnya doang, ini kagak. Gitu kan depannya. Pakai wig. Pakai wig. Iya. Biar kelihatan rocker ya. Jadi. Lu juga pakai wig. Jangan yang berwarna ya. Jangan tersakan badut. Iya. The Crown ya. Terus lu pakai bandana, ya kan? Oh, bandana jadi ketutupan. Yoi. Ketutupan. Excel. Oh bener, Excel. Excel so, you know lah. Bener. kan? Bang, Ya. gue sih nggak pengen cuman ini doang nih. Nanti pengen kita ngobrol lagi kayak begini. Ya. Cuma ini udah didaulat bang. Nanti main bass di sini ya. Oh iya. Ya, Weng ya. Ini jadi, Nah, main. jadi ya. Bisa. Ya, biar sempat ada ceritanya nih. Yang dulu pernah gua kagumin ada di TV doang nanggung. Ya. Boleh bang. Paham. Iya, subhanallah. Iya. Jadi mungkin bicaranya sih enak banget malam ini, tapi waktu juga nggak terasa kita udah cukup panjang juga nih ya ngobrol karena 2 hari kan ngobrol, udah 2 hari. Ada 2 hari 2 malam nih kita di sini ya bang. Kalau dikupas bisa 2 tahun. Wah, bener. Jadi gini aja, karena waktunya sudah cukup lah ya. Saya cuma mau ngasih tip doang nih. Tip dan trik sebagai dokter. Kebetulan saya dokter kan bang, ya ada tip dan triknya bang. Benar. Penyakit yang nggak bisa disembuhkan tapi bisa diatasi. Misal, kencing manis dan diabetes mellitus itu penyakit yang nggak bisa diobati, tapi nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dijaga supaya nggak naik. Jadi bisa dikontrol. Ingat ya, darah tinggi dan kencing manis. Selama lo minum obatnya, insya Allah terkontrol, tapi nggak bisa sembuh. Oh, Jadi nggak ada tuh. Saya punya darah tinggi, tapi udah sembuh. Enggak. Bohong gitu ya. Bukannya bohong, mungkin lagi itu lagi turun, nanti dia bakal nongol lagi. Jadi yang ada adalah
penyakit yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Nah, tolong kalau yang udah punya gitu, sebaiknya sering-sering check up. Karena tidak ada yang sembuh dari kencing manis dan diabetes, tapi bisa dikontrol. Demikian aja tips dan dari saya. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Siap.